Hatiru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bagai tadang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi indahnya. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat sore dan salam. Puji syukur senantiasa kita naikkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada sore hari ini
kita masih diperkenankan untuk membangun ibadah berayat pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini adalah ibadah cawisan yang kedua untuk perjamuan Kudus Advent yang akan diselenggarakan pada tanggal 6 Desember yang akan datang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kami semua berharap bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita semuanya dalam masa pandemi ini kita beribadah di rumah kita masing-masing dan kiranya kita dapat mengikutinya untuk ibadah ini dan kegiatan-kegiatan selanjutnya sampai pada kita pada pelaksanaan perjamuan kudus tanggal 6 besok. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita mulai saja ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita menyatukan hati, kita menghadap Tuhan, kita memulai dengan saat teduh. Ibadah berayat cawisan kedua perjamuan kudus Advent pada sore hari ini kami lakukan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus. Salam kasih, anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah kiranya tercurah atas kita semua. Amin. Kita sambut dengan kita memuji dari Kidung Jemaat 353 bait yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, bacaan kita pada sore hari ini diambil dari Yesaya 29 ayat 17 sampai 24 dan disambung dengan Injil Matius 9 ayat 27 sampai yang ke-31. Namun Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita membaca, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita menyatukan hati, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Maha besar dan maha kuduslah Tuhan, Tuhan yang kami imani, Tuhan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, di sore hari yang indah ini, perkenankanlah kami sujud hadirat Engkau ya Tuhan, untuk mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah memelihara, Tuhan telah sertai dan berkati setiap hidup dan kehidupan kami. Tuhan, pada sore hari ini kami juga mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan kepada kami untuk boleh membangun ibadah berayat pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Tuhan hadir, Tuhan pimpin, Tuhan bimbing kami Tuhan. Beri kami hikmat akal budi agar kami boleh memahami, boleh mengerti, terlebih boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami menyadari akan keberadaan kami hanyalah orang berdosa. Tuhan, ampuni akan segala dosa, kesalahan, kekurangan kami Tuhan. Layakkanlah kami untuk boleh mendengar
boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari firman Tuhan yang akan kami sampaikan hari ini. Pimpin bimbing kami Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, kiranya apapun yang kami sampaikan, semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah berayat pada sore hari ini, awal hingga akhirnya nanti, hanya kami serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada sore hari ini yang pertama yaitu dari Yesaya 29 ayat 17 sampai 24 yang demikian firman Tuhan. Keselamatan sesudah penindasan. Bukankah hanya sedikit waktu lagi Lebanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan? Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar perkataan-perkataan sebuah kitab dan lepas dari kekelaman dan kegelapan. Mata orang-orang buta akan melihat. Orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria dalam Tuhan. Dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorak di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Sebab orang yang gagah, sombong akan berakhir, dan orang pencemooh akan habis. Dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seorang berdosa di dalam suatu perkara, dan yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang mendesak orang benar dengan alasan yang tidak-tidak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, Dia yang telah membebaskan Abraham, mulai sekarang Yakub tidak lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat. Sebab pada waktu mereka, keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku, di tengah-tengahnya mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersungut-sungut akan menerima pengajaran. Kita sambung dengan Injil Matius 9 ayat 27 sampai yang ke-31 yang demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, sebagai ayat nats saya ambil dari Lukas 21 ayat yang ke-36. Lukas 21 ayat yang ke-36 yang demikian firman Tuhan. "Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan, dan mari kita sambut firman Tuhan ini dengan kita memuji
dari Kidung Jemaat 240 bait yang pertama dan ketiga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat situasi yang terakhir-terakhir ini, kita sering dihadapkan dengan hal-hal yang membuat kita pesimis, membuat kita cemas, dan bahkan tidak berpengharapan. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mengalami kepahitan dalam hidup mereka. Mereka telah mengalami hal-hal yang di luar apa yang direncanakan mereka. Apalagi dalam situasi pandemi ini, ada beberapa saudara kita mengalami hal-hal yang di luar perkiraan mereka. Mungkin ada yang di PHK, ada yang penghasilannya berkurang, bahkan ada yang penghasilannya nol. Bapak Ibu yang terkasih, banyak saudara kita yang begitu sulit menghadapi hal-hal atau pengalaman hidup yang seperti ini. Juga banyak orang yang secara masif menyampaikan propaganda-propaganda yang bernilai negatif ke hadapan kita. Kita dibuat takut dan cemas, dan seolah-olah tidak ada harapan lagi dari hidup kita ke depannya. Pikiran kita sering disesatkan karena fakta dan kebenaran seringkali dibolak-balik. Kalau kita melihat cerita atau acara-acara di TV dan mungkin juga di medsos, banyak info-info yang membuat kita bingung. Kita hampir tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Karena pemberitaan dan media-media saat ini sulit dipercaya begitu saja. Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan pokok bagi kita adalah, benarkah tidak ada lagi yang bisa diharapkan dalam hidup ini? Apakah situasi kita sudah separah ini? Jawabnya tergantung kepada siapa kita percaya. Jika kita percaya pada omongan orang, maka tidak akan ada lagi yang bisa diharapkan. Karena sebagian besar orang sulit dipercaya. Bahkan teman-teman kita, rekan-rekan kerja, bahkan mungkin juga saudara kita juga terkadang sulit dipercaya. Tetapi jika kita percaya pada perkataan Tuhan, jelas masih ada harapan.
Tuhan selalu menyediakan hal-hal indah di depan sana untuk kita. Tuhan sudah menjanjikan itu, dan itu pasti. Sekali lagi, itu pasti. Tuhan tidak pernah PHP, hanya kita yang suka PHP. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Nabi Yesaya tiada henti mewartakan kabar baik mengenai apa kata Tuhan untuk kita. Ia getol sekali menyampaikan kabar mengenai kedatangan Tuhan. Kabar mengenai kedatangan Tuhan merupakan kabar baik yang penuh dengan harapan. Tuhan sendiri pernah berfirman, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi." Ini dapat dibaca di Keluaran 19 ayat yang ke-5. Nabi Yesaya meyakinkan kita bahwa jika Tuhan datang, Ia akan mengembalikan keadaan kita. Jika sekarang hidup kita susah, jangan khawatir. Ini bukan tanda hancurnya hidup kita. Jika sekarang kita mengalami ketidakadilan, jangan takut. Tuhan masih peduli pada kita. Ketika Tuhan datang, semua akan dirubahnya menjadi baik adanya. Maka sudah saatnya bagi kita untuk kembali menyerahkan hidup kita pada Tuhan dan bukan pada apa kata orang. Nabi Yesaya melukiskan bahwa pada waktu kedatangan Tuhan itu, orang-orang tuli akan mendengar, orang-orang buta akan melihat, orang-orang yang sengsara akan tambah bersukaria, dan orang-orang miskin akan bersorak-sorak. Sebaliknya, orang yang sombong akan berakhir dan para pencemooh akan habis. Serta semua orang-orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Kita sering mendengar ungkapan badai pasti berlalu. Dan memang dalam Tuhan, badai itu pasti akan berlalu. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu, apa syaratnya? Tidak lain yaitu asalkan kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, sikap percaya pada Yesus sudah ditunjukkan kepada kita oleh 2 orang buta yang diceritakan dalam Injil Matius tadi. Mereka sungguh percaya pada Yesus, makanya mereka berseru-seru dan berkata kepada Yesus, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Bapak Ibu yang terkasih, orang buta itu padahal tidak mengetahui keberadaan Yesus, tidak mengetahui bagaimana rupa Tuhan Yesus dan apapun yang diajarkan Yesus, tapi mereka hanya mendengar, tapi mereka percaya. Pertolongan dan pengharapan kita hanya ada pada Tuhan, bukan pada orang lain. Maka baiklah kalau kita hanya meminta pada Dia saja. Jika kita menghadapi suatu masalah, katakanlah kepada Tuhan, "Kasihanilah kami ya Tuhan." Orang buta disembuhkan oleh Yesus karena mereka percaya pada Yesus. Betapa pentingnya sikap percaya itu. Sesuatu baru akan memberi pengaruh atas hidup kita hanya jika kita percaya. Kalau kita tidak percaya, tentunya tidak akan terjadi apa-apa. Makanya Yesus bertanya kepada kedua orang buta itu, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Yang tertulis dalam Matius 29 ayat 28. Jika saja sikap percaya itu tidak begitu penting, tentunya Yesus tidak akan menanyakan itu kepada kedua orang buta itu. Kedua orang buta itu pun sadar. Makanya mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus pun menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita harus belajar dari orang buta itu.
Kita harus percaya pada Tuhan. Sandaran terakhir hidup kita hanyalah kepada Tuhan. Ketika badai datang menghantam hidup kita, jangan menjauh dari Tuhan. Justru sebaliknya, kita harus semakin dekat pada Tuhan. Kita butuh Tuhan supaya kita selamat dan kita lebih intim lagi dan kita bisa mengetahui apa yang dikehendaki Tuhan dalam setiap langkah hidup kita dan kita bisa senantiasa bersyukur atas apa yang terjadi dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, minggu ini gereja memasuki masa Advent yang pertama. Masa Advent menandai masa persiapan rohani sebelum merayakan Natal. Masa Advent mempersiapkan kita supaya terarah pada Sang Penebus yang akan datang, yakni Yesus Kristus. Namun yang terpenting pada masa ini, gereja menghidupkan kembali semangat penantian diri kita akan kehadiran Sang Mesias. Merefleksikan akan makna Advent hari ini, menghantar kita pada dua hal penting, yaitu yang pertama, berusaha mengarahkan perhatian pada Dia yang kita nantikan. Di sini yang kita garis bawahi yaitu mengarahkan perhatian pada Dia. Dia yaitu Tuhan Yesus. Setiap saat, setiap langkah hidup kita hidup kita untuk Kristus. Ketika kita percaya kepadanya, ketika kita terbuka menyambut kedatangannya, dan ketika dengan kesadaran penuh menyiapkan datangnya itu, artinya hidup kita sudah terarah kepadanya. Jika kita dalam penderitaan dan masalah hidup, itu bukanlah menjadi akhir, namun yang menjadi tujuan akhir manusia yang dikehendaki Allah, yakni memandang kemuliaan dan kuasa Allah. Karena kuasa Allah, kita tidak perlu ragu lagi bila menghadapi segala macam tantangan dan masalah hidup. Berani untuk bangkit dan mengangkat muka kepada Allah menjadi gambaran kesediaan kita pada masa Advent ini untuk mengarahkan kembali hidup kita kepada Yesus. Yang kedua, nasihat selalu berjaga-jaga. Hal ini jelas merupakan wujud konkret dari usaha untuk mengarahkan diri kita kepada Yesus. Yesus mengajak kita semua untuk menjaga kesucian diri, supaya kita terhindar dari segala bentuk godaan dan nafsu duniawi. Berjaga-jaga juga artinya kita menaruh iman percaya kita kepada Kristus, yang menghidupi, memberkati kita setiap saat, sehingga kapanpun Dia datang, kita siap. Dengan begitu kedatangannya justru menjadi sukacita bagi kita. Maka Advent kita adalah sepanjang hidup, setiap saat dan kapan saja. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, lalu apa yang harus kita lakukan agar kita dapat berjaga-jaga? Yang pertama yang kita lakukan yaitu menjaga hati kita. Memang kita juga harus menjaga perkataan dan perbuatan kita. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah menjaga hati kita. Segala perkataan dan perbuatan kita keluar dari hati kita. Oleh karena itu, jika kita mau berjaga-jaga, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menjaga hati kita, agar kita tetap kudus dan dapat memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, yaitu menjauhkan dari segala hal yang bersifat duniawi. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal ini kepentingan duniawi digambarkan sebagai pesta pora, mengumbar nafsu dan keduniawian.
Ingat bahwa konteks berjaga-jaga adalah berjaga-jaga terhadap kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga jangan sampai kita sibuk dengan hal-hal yang bertujuan untuk keduniawian, maksud saya, yang bersifat sementara. Dan ini justru kita lupa mempersiapkan hal-hal yang surgawi, yang kekal. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan dalam hal berjaga-jaga, yaitu kita selalu siap sedia setiap saat. Siap sedia di sini dalam artian supaya pada hari Tuhan, yaitu pada kedatangan Tuhan, kita tidak jatuh secara tiba-tiba kepada kita dan seperti sebuah jerat dalam hidup kita. Oleh karena itu, berjaga-jaga juga harus dimaknai sebagai membangun sebuah persiapan agar kita selalu siap sedia. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih, yang keempat yang kita lakukan yaitu berjaga-jaga sambil berdoa. Kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Berjaga-jaga harus kita isi dengan berdoa dan membangun hubungan intim dengan Tuhan. Sehingga Tuhan memampukan kita dan menguatkan kita untuk tetap mampu bertahan hingga akhir. Bapak Ibu yang terkasih, kedatangan Tuhan bukanlah suatu peristiwa yang biasa, tetapi sangat luar biasa. Semua penduduk di bumi akan melihat kedatangan Tuhan. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita mengarahkan hati kita dan serius tentang hal ini. Dan berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh pula. Kita harus berjaga-jaga agar tetap percaya serta memiliki iman yang kuat hingga akhir. Sehingga kita tetap dapat menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dan kapan saja dengan sukacita dan pengharapan. Mengapa kita menantikannya dalam pengharapan? Karena Yesus adalah pembawa keselamatan, pembawa damai, pembawa kesejahteraan, penyembuh luka-luka, karena Ia adalah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita. Ia datang setiap saat, Ia datang kapan saja, di saat tak terduga. Ketika kita hidup demi Kristus, ketika kita percaya kepadanya, ketika kita terbuka menyambutnya, ketika hidup kita selalu terarah kepadanya, dan ketika dengan kesadaran penuh menyiapkan datangnya, itu artinya kita telah berjaga-jaga dan menjadikan Advent ini menjadi sangat istimewa. Karena kita menantikannya dalam pengharapan. Dan ketika kita memiliki pengharapan, kita tidak akan pernah dikecewakan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, selama masa Advent ini, marilah kita tetap melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, dan kita berkarya di tempat kita, di tempat tugas kita, di tempat kerja kita masing-masing, dengan baik dan jujur, benar dan adil, dan setia, penuh rasa tanggung jawab, disiplin diri, saling mengampuni, dan saling membantu, serta meningkatkan semangat berdoa. Kiranya selama masa Advent ini, kita makin menyandarkan hidup kita pada Tuhan. Dan kita diajak untuk dapat semakin meningkatkan kualitas hidup rohani kita, dan supaya kita dikuatkan untuk dapat senantiasa berjaga-jaga dan percaya, serta saling dan sanggup memperbarui diri. Gerakan pembaharuan diri ini kiranya dapat diusahakan sebagai bentuk kesediaan diri kita, serta mempersiapkan diri kita agar layak dan pantas menyambut kedatangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita memuji dari Kidung Jemaat 367 bait yang keempat sambil kita mengumpulkan persembahan. Betapa kau mencari aku, hatimu rindu padaku. Kau raih aku kepadamu, membuat aku milikmu. Diriku sudah kau kasih, kau jualah yang aku pilih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita naikkan doa syafaat kita. Kita menyatukan hati, kita berdoa. Kembali kami menghadap Engkau ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan telah sertai kami pada ibadah Brayat sore ini, dan terlebih pada sore ini melalui firman Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami bahwa kami harus menyandarkan hidup dan kehidupan kami di dalam Engkau. Dan kami membangun iman kami, membangun rasa percaya kami kepada Engkau. Terlebih kami menghadapi Advent ini, kami telah Tuhan ajarkan untuk senantiasa berjaga-jaga, menanti kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, Tuhan telah berfirman kepada kami semua, dan kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami semua untuk kami dapat mewujudkan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa juga buat gereja Tuhan, terkhusus GKJW Jemaat Mojokerto. Tuhan, kami berdoa terkhusus untuk pelayan-pelayan Tuhan, Ibu Pendeta Edi Prasetyaningsih, Guru Injil, para penatua dan diaken, ketua komisi, pokja, dan lain sebagainya. Tuhan kiranya berkati hidup saudara-saudara kami ini, pelayan-pelayan Tuhan, berkati setiap kehidupannya, berkati setiap aktivitasnya, dan kiranya pelayan-pelayan ini dapat melayani Tuhan dalam segala aktivitas kegiatan gerejawi ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa kepada semua warga, mulai dari ketua kelompok dan semua warga di jemaat GKJW Mojokerto ini. Tuhan, kiranya Tuhan berkati akan segala aktivitas mereka, akan segala kehidupan mereka, baik dalam pekerjaan mereka, apapun aktivitas mereka di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami terkhusus berdoa kepada saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan kesehatan. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan hampiri mereka. Kiranya mereka senantiasa menyadari akan kehadiran Tuhan, dan mereka merasakan akan jamahan Engkau, dan mereka senantiasa menemukan solusi, menemukan jalan keluar dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa terkhusus juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini sakit, baik itu sakit di rumah sakit maupun yang di rumah.
kiranya juga Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah mereka, kiranya obat-obatan, kiranya apapun perawatan yang mereka terima, baik dari saudara-saudaranya, baik dari tim medis maupun yang lain, kiranya menjadi sarana bagi penyembuhan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami, dari mulai balita sampai remaja, dan terkhusus juga untuk anak-anak kami yang dalam masa pendidikan, di mana pendidikan selama ini yang berjalan adalah online atau daring. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberi kekuatan kepada anak-anak kami, memberikan kedisiplinan, memberikan ketelatenan, dan ketekunan dalam belajar, sehingga anak-anak kami ini senantiasa dapat belajar dengan baik dan memperoleh hasil yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan terima dan Tuhan sucikan, dan kiranya persembahan ini dapat berguna untuk aktivitas dan untuk segala kelancaran serta sarana dan prasarana kegiatan Tuhan dalam gereja kita di Jemaat GKJW Jemaat Mojokerto. Terima kasih Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Biarpun apa ku tempuh, ya Tuhan rahmat-Mu berlaku sepanjang jalan hidupku, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakal, sampai kekal ku pujilah samudra rahmat yang bakal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakhiri ibadah berayat kita pada sore hari ini, dan marilah kita mohon berkat dari Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Sang Sumber kekuatan dan berkat, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber hidup dan keselamatan, serta Roh Kudus yang membimbing dan memberi hikmat, senantiasa menyertai kita dalam setiap langkah hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.